Eh, geng, bentar ya. Gue lagi seru banget nih main game nih. Hah, kalian nanya gue main game apa? Kalian bertanya-tanya. Ini gue lagi main nih game Genshin Impact. Ini tuh game open world RPG yang, nih seru banget. Beber jadi penghilang stres gue ini udah. Abisnya kan ya kita seharian udah mumet gitu masa kerjaan. Jadi enaknya main game kayak gini nih. Ini gua main, sorry ya, ambil jelasin sedikit bentar. Jadi game Genshin Impact ini tuh game cross platform ya guys. Dimana kalian nih bisa mainin di PlayStation 4 atau PlayStation 5, iOS. Dan kalau gue ini lagi di Android, sama PC juga bisa. Karena emang grafiknya nggak kaleng-kaleng. Kalian nih bisa coba nih terbang, mau berenang, mau manjat, pokoknya bener-bener bebas deh. Kita di sini bisa melakukan banyak hal pokoknya di game ini. Jadi pokoknya di sini tuh ada kayak nih berbagai quest yang harus kalian selesaikan. Tapi nggak harus buru-buru juga kok. Ini bukan tugas skripsi. Cuma jujur ya nih, saking nagihnya dari tadi nih mata kita kagak bisa lepas nih. Karena kita bisa terus-terusan nih ketagihan mainin kayak ginian terus. Nah pokoknya game di Genshin Impact itu tuh ada nih, gue liatin ya, namanya itu Teviat. Dimana di sini ada 7 wilayah yang bisa dijelajahi. Dan saat ini udah dibuka tuh ke wilayah keempat, yaitu namanya Sumeru. Tapi di versi 3.4 atau kalau bahasa Inggrisnya 3.4 begitu ya, yang pokoknya paling update lah. Ini tuh ada area baru gengs yang bisa kita jelajahi, namanya Desert of Hadramaveth. Ya pastinya di sini juga akan ada musuh-musuh baru ya, sama harta karun yang bisa dibuka. Oh iya, sama ada juga nih rerun buat karakter keren namanya Yelan sama Hu Tao. Pokoknya dua karakter ini tuh kuat banget nih. Kita lihat nih, pokoknya kalian harus dapetin deh. Mereka tuh sama-sama cocok soalnya buat jadi DPS. Soalnya si Yelan ini nih, yang Yelan merupakan off-field DPS karena elemental brush-nya tuh bakal tetap menyerang musuh tanpa Yelannya harus ada di field. Gila nggak tuh? Nah, tapi sebaliknya nih, coba kita trial si Hu Tao ya. Dia sih perlu berada di dalam field ya buat menyerang musuhnya. Tapi setelah kalau misalkan menggunakan elemental skill-nya, damage dari Hu Tao tuh bakalan nambah tinggi banget ini, gengs. Nah, pokoknya kalau kalian udah punya si Yelan sama si Hu Tao tuh anak sebelah, jangan lupa juga untuk dapetin weaponnya juga biar makin gahar. Kekuatan tempur mereka langsung nampol begini nih. Kayak ada nih namanya Aqua Simularca dan Staff of Homa. Pokoknya kedua senjata ini tuh bisa dibilang apa ya, salah satu senjata terbaik yang saat ini. Oh ya, gue juga mau info nih buat teman-teman semua yang udah emang kecanduan main Genshin Impact. Kebetulan karena saat ini juga lagi ada event-event yang lagi berjalan. Kayak ada nih Iridescent Splendor Lantern Red Gift, di mana kalian akan mendapatkan total Interwind Fate. Caranya gampang banget. Kalian cukup login aja ke game selama versi 3.4 ini berlangsung. Terus event lainnya juga ada nih Warrior Spirit dan Extreme Battle Brawl yang bisa memberikan kalian Primo Gems dan material sebagai rewards-nya. Nah, seru banget kan gamesnya ya? Kalian harus banget ya ini download deh. Karena gamenya juga gratis kan, kita suka yang gratisan. Langsung aja klik link yang ada di bawah. Dan jangan lupa pakai nih kode promo redemption-nya ini untuk dapetin 60 Primo Games dan 5 Adventure Experience selama periode berlangsung. Tapi ya, jadi buruan lu pada. Pokoknya gua jamin deh kalian bakal ketagihan nih main gamenya nih. Ini beber RPG ter the best deh. Soalnya gue picky banget ya kalau main game ya. Nah, pas udah download dan main Genshin Impact ini beber seru banget karena grafisnya, wah, keren parah. Karakternya juga unik-unik, punya skillnya juga masing-masing, animasi gaya-gayanya nih kalau lagi ngeluarin jurus gitu kan, keren-keren. Nggak bosenin sama sekali, terus quest-questnya juga punya ceritanya masing-masing yang tiap kali kita main ini ada aja experience baru gitu, jadi makanya ketagihan. So, makanya deh kalian harus download game Genshin Impact dan coba mainin sekarang ya. So guys, di teman cerita kali ini ada kiriman dari teman kita namanya Tony, di mana dia cerita nih tentang pengalamannya tinggal di sebuah kos-kosan murah, tapi ternyata udah ketebak lah ya, lagu lama kaset baru, kosan murah gitu tapi ternyata horor. Ya bukan yang kita nakut-nakutin ya, karena banyak juga sebenarnya kosan murah yang adem ayem, atau kosan mahal tapi ternyata zong juga di dalamnya. Kan gue pernah ngalamin sendiri itu kejadian horor di kos-kosan yang padahal kagak murah, yang ada rugi bandar kita. Cuma di sini maksudnya kalau ada misalkan sebuah kosan murah, yang dilihat-lihat kayaknya ini wilayahnya sebenarnya cukup strategis, gak jauh-jauh banget begitu, dan fasilitas juga ada, kok harganya murah. Nah, biasanya harus siap-siap mental dah tuh ya. Sama ini kayak si Tony. Jadi memang di sini Tony minta dirahasiakan ya nama tempat kosannya itu, karena sampai sekarang katanya sih kos ini sepertinya masih beroperasi deh. Ya nggak tahu juga tapi ya, soalnya ini gue baru nemu ini emailnya si Tony, masuknya di Oktober 2022 kemarin. Ya kita kan soalnya ngubek-ngubek gitu
itu ya email-email dari kalian semua. Ya maksudnya kali-kali di Februari ini nih, udah kagak ada itu kosannya ya Allahualam. Abisnya gue mau reach out si Tony, email gue kagak dibalas-balas. Tony, lu kalau nonton bales ya. Gue mau nanya kabar kelanjutannya tuh bagaimana. Atau minimal sehat kan lu ya. Takut soalnya kita nih gengs. Kalian dengerin dulu nih makanya ceritanya nih. Abis itu baru kalian paham kenapa gue khawatir sama si Tony nih. Jadi si Tony ini adalah mahasiswa tingkat akhir yang nggak lulus-lulus alias mahasiswa abadi. Nah, karena itu teman-teman seperjuangannya yang ngekos di kosan lamanya tuh satu persatu ya pada pergi. Karena udah pada lulus. Sebenarnya sih kata si Tony, kosannya dia nih awalnya enak-enak aja, kagak ada masalah. Cuma ya emang agak mahal dikit begitu, 900.000 per bulan. Kamar mandinya kamar mandi luar, kamar mandi sharing. Walaupun nggak pakai AC, udara di kota sana katanya sejuk, dingin, jadi udah kagak perlu AC udah. Situasinya juga rame terus, anaknya asik-asik. Ya rata-rata emang teman seangkatannya si Tony. Tapi berhubung ya itu tadi tuh udah pada lulus semua. Tinggal si Tony sendirian tuh jadi senior yang masuk-masuk nih junior nih anak-anak baru. Ya lama-lama Tony agak minder. Perkara dia dicap sebagai mahasiswa abadi. Ditambah lagi nih, sokongan aliran dana dari kedua orang tuanya itu udah mulai macet. Perkara mungkin orang tuanya gede kali anaknya kagak lulus-lulus. Alhasil si Tony cuma dikasih duitnya tuh buat bayaran kuliah sama bayaran kos doang. Sementara buat jajan ataupun kehidupan nongki-nongki itu kagak ada udah. Cepetan lu lulus lu. Ya sebagai anak rantau, dia muter otak nih. Gimana caranya supaya tetap dapat duit untuk bisa ini itu gitu. Apalagi ngapel di malam minggu. Lah kayak ini kan hari Valentine begitu. Kalau kagak punya duit bakal buat beli coklat doang gitu kan. Mau dikata apa gitu sama pacar. Ya udah akhirnya dia mencoba cara nih untuk mencari kos-kosan lain yang mungkin lebih murah. Hitung-hitung juga nyari suasana baru. Biar nanti sisa duitnya itu bisa buat jajan, buat kebutuhan malam minggu. Soalnya emang si Tony ini punya pacar ada kampusnya gitu, geng. Iya, emang dasar lu ya Tony ya. Lulus lu jangan pacaran mulu, tonton. Ya udah dia udah nyari-nyari tuh ngubek-ngubek beberapa kosan. Ngider dah dia tuh tiap hari tuh. Sampai nyari yang paling oke. Akhirnya dapet nih yang majreng begitu istilahnya. Lokasinya nggak jauh-jauh banget lah sama kampusnya. Masih lumayan deket, masih bisa jalan kaki gitu kalau lu niat. Cuman memang jalannya agak masuk gang nih. Cuman buat motor doang, kagak masuk mobil. Tapi kalau begitu berarti nggak berisik maksudnya. Karena posisinya agak di ujung. Jadi dari jalannya ada rumah gede 2, terus gang buat ke kosan itu doang, gengs. Nah, cocok nih buat si Tony yang emang harus fokus menyelesaikan skripsinya biar nggak keberisikan gitu, ngangengong kayak di sini kan suara kendaraan. Apa kita pindah ke sana juga ya biar kagak ada suara-suara bocor juga? Oh enggak deh. Tapi yang paling juaranya, harganya itu loh cuma 400.000. Kalau nambah wifi katanya tambah 50.000. Dan kalau punya motor mau parkir tambah 25.000. Ya emang ada plus-plusnya begitu ya. Tapi kalau di total-total berarti 475.000. Lebih cuan lah daripada bayar 900.000. Masih ada sisa berapa tuh? 425.000 kan? Bisa buat ngapel malam minggu, makan bakso atau makan angin tuh berdua. Yang penting berduaan. Nah tapi sebenarnya di sisi lain ya, ada kosan lain yang nggak kalah oke, gengs. Biasa kan compare dia udah ngider ke banyak kosan. Di sana tuh juga ada yang udah lengkap, udah pakai wifi, udah parkir nggak bayar lagi, dan lokasinya lebih dekat lagi lah ke kampus. Tinggal ngeset begitu istilahnya. Lokasinya juga di depan jalan, tapi harganya 650.000. Ya tetap murah sih daripada kosan lama yang 900.000 ya jatuhnya ya. Cuma memang kamarnya lebih kecil nih, kayak muat kasur sama lemari udah selesai. Nggak ada space bisa duduk-duduk di lantai gitu, kagak ada. Dan furniturnya sih juga bagus gitu kan. Tapi ya itu sempit. Nah, kalau yang 400.000 itu memang kamarnya lebih luas. Hampir sama lah ukurannya dengan kosan lamanya si Tony. Cuma ya furniturnya udah agak lama lah ala kadarnya. Saat itu Tony mengakunya lagi bucin-bucinnya banget nih sama pacarnya namanya Nina. Jadi dia kayak udah bela-belain spare duit yang banyakan gitu biar bisa ngapelin si Nina. Alhasil dia memutuskan untuk ngambil kosan yang 400.000 tadi tuh. Ya udah pas pindahan, dari awal dia nanya-nanya sampai yang menyambut dia datang itu adalah si bapak kos. Biasanya kita tahu kan yang ngurus-ngurus perihal kos-kosan begitu kan ibu-ibu, makanya sebutannya tuh kadang ibu kos. Tapi ini enggak, bapak-bapak yang ngurusin. Bapaknya namanya Pak Herman. Dan ternyata di situ kamarnya nggak full, gengs. Jadi total tuh ada 15 kamar, tapi isinya yang nempatin hanya 13 orang termasuk si Tony ini. Jadi ada 2 kamar kosong. Tapi si 2 kamar kosong itu pintunya digembok. Si Tony sih sempat nanya, ya itu kenapa digembok pak kamarnya pak? Si Pak Herman cuma jawab, oh cuman itu kuncinya rusak jadi digembok aja. Ya Tony denger gitu ya masuk akal. Perkara kuncinya rusak nih, jadinya cuman kayak digembok pakai slot besi gitu loh, gengs. Makanya Tony nggak mikir apa-apa. Ya sebenarnya sih awalnya pas nanya gitu karena dia mikir, sengaja ngetes. Otaknya ini pas ngeliat ada kamar digembok ya curiga. Macam di cerita-cerita horor kan, kenapa ada kamar digembok? Tony nanya lagi, tapi itu kamar
kamarnya disewain, Pak? Oh iya, disewain kok. Cuma ya tadi pintunya rusak. Jadi kalau mau di situ ya agak repot, harus manual pakai gembok. Oh, karena Pak Herman jawab begitu. Jadi si Tony berpikir, oh aman-aman aja, berarti ini kamarnya masalah kunci rusak doang. Bukan ini sebuah kamar terlarang atau gimana-gimana begitu. Lebay lu. Hari pertama ya udah si Tony beberes. Barangnya dia untungnya nggak banyak nih. Dan dia seneng banget dapat kamar persis di sebelah kamar mandi. Jadi kan memang di kosan itu kamar mandinya sharing ya, sama ya kayak di kosan sebelumnya. Tapi posisinya sekarang sebelah persis nih di kamarnya nih. Jadi keluar kamar langsung ke kamar mandi udah gampang gitu. Berasa kamar mandi pribadi. Dan pas si Tony ke dapur, dia ketemu sama beberapa anak kos lain di situ. Ya akhirnya kenalan, mereka lah. Ada tuh yang namanya David, Jojo, sama Ijat. Mereka ini lagi pada bikin kupi sama Indomie. Ngobrol-ngobrol ternyata usia mereka semuanya di bawah si Tony. Tapi ya memang gak jauh-jauh banget sih, 1-2 tahun. Cuma jatuhnya ya berarti ada kelasnya juga. Karena mereka ternyata ngampus di tempat yang sama, tapi memang jurusannya berbeda. Lah ilah, repot-repot pindah kosan karena tadi kan minder. Ujung-ujungnya sama di sini, ketemu ada kelas. Ya iyalah lu Ton, masih di situ-situ juga, deket kampus ya, orang-orang kampus lu juga. Aneh-aneh banget nih si Tony ya. Tapi kan maksudnya si Tony yang paling penting banyak sisa uangnya buat tadi tuh. Nah, waktu di awal obrolan, yang namanya Jojo nih bilang, Bang, biasanya penghuni baru suka diajak kenalan. Cuma lama-lama biasa kok. Si Tony langsung kayak nangkep kan maksudnya. Emangnya horor banget ya ini tempatnya? Awas ya lu pada sosok nakutin gue, berani-beraninya lu pada junior. Kagak, Bang. Omongan Jojo tadi beneran. Biasanya orang baru pasti suka diajak kenalan. Dulu saya juga begitu. Kita nih ngasih tahu doang. Biasanya kenalannya emang gimana? Ya kalau abang dengar ada yang manggil tapi ternyata nggak ada siapa-siapa, nggak usah kaget. Itu sering banget kejadian di sini. Atau kalau misalkan dengar suara orang mandi, suara orang masak, tapi ternyata di dapur atau di kamar mandi itu kosong, nggak usah panik juga, Bang. Udah, cuekin aja. Loh, kalian nggak takut emangnya? Sampai lihat-lihat penampakan juga nggak? Penampakan sih alhamdulillah nggak pernah, Bang. Jangan sampai lah. Ya paling tadi suara-suara begitu aja. Jadinya selama dicuekin mah selalu aja kita. Habis di sini udah paling murah juga sih, Bang, ya harganya. Ya si Tony kayak mikir, bener sih emang di sini paling murah. Dan ternyata ya, kosan murah adalah cerita-cerita begini nih ternyata. Tapi kan katanya nih tadi dari anak-anak yang udah ngerasain sendiri ngekos di sini, mereka masih pada santai aja, kelihatannya juga cincai. Diberanin-beranin aja lah kalau cuma masalah suara. Si Jojo nambahin lagi. Sama kalau misalkan abang ketemu sama ibu kos, jangan terlalu ngeliatin dia ya, Bang. Serem tuh ibu kosnya. Dia emang gak suka kalau diliatin orang, langsung marah tuh biasanya. Hah? Emang ibu kosnya kenapa? Gue dari awal ketemunya sih sama Pak Herman doang. Gak tahu gue ada ibu kos di sini. Emang yang mana sih? Ada, Bang. Pokoknya mereka tinggal di rumah depan tuh yang di samping kosan ini persis. Biasanya sih ibu kos datangnya pagi-pagi nyiramin tanaman-tanaman yang ada di sini. Cuma ya gitu, orangnya nggak ramah dan nggak suka disapa. Jadi abang kalau ketemu ya belaga nggak lihat aja daripada kena semprot. Ya udah abis ngobrol-ngobrol tuh, Tony balik ke kamarnya lanjutin beberes. Sampai malam harinya, waktu masih ini lagi cecetan gitu kan sama Doi, sama si tadi tuh si Nina. Tau-tau si Tony denger ada suara orang yang mandi. Kan kamarnya soalnya persis di sebelah kamar mandi ya. Padahal itu di jam 10 malam, gengs. Dan tadi kan udara di kota itu tuh dingin. Gak usah pakai AC aja udah menggigil begitulah. Kok ini ada orang mandi jam 10? Apa kagak rematik lu? Secara itu kosan kagak ada air panasnya ya, gengs ya. 400.000. Jangan ngelunjak lu. Nah anehnya tapi suara jebar-jeburnya itu kan pakai gayungnya, memang bukan pakai shower. Gak berhenti kayak biur, terus biur lagi, biur gitu. Nah di situ si Tony kebelet pipis. Keluarlah dia dari kamar. Di samping kamarnya itu kamar mandinya ada 2. Nah ternyata yang di sampingnya persis itu pintunya ketutup dan lampunya nyala. Dimana di dalamnya ada tadi tuh suara orang mandi. Makanya si Tony ke sebelahnya. Nah pas lagi pipis, si Tony mendengar ada suara kayak cewek merintih gitu di toilet sebelah itu. Suaranya bukan cewek serem, gengs. Tapi kan aneh aja kok ada cewek, ini kan kosan khusus laki. Tony langsung negatif thinking nih, pikiran kotornya nih langsung kemana-mana. Dia ngira, wah ada penghuni lain yang lagi masukin cewek ke situ. Gila juga, berani ya masukin ke toilet. Kenapa masukin ke toilet? Kenapa gak ke kamar? Nah makanya abis pipis nih, Tony keluar terus sampai nyoba nguping di depan pintunya, di daun pintunya ditempelin begitu. Dan di situ suaranya bener-bener jelas, kayak ada orang emang lagi begituan, lagi kayak kepo begitu kan, kayak apa nih? Suara siapa nih begituan nih? Tau-tau ada nepok gitu. Lu ngapain, Bang? Si Ijat ternyata. Jat, ini di dalam ada yang masukin cewek deh kayaknya. Ah, yang bener lo. Tapi pas Ijat ngomong begitu, suara itu kedengeran lagi. Dan kali ini bener kayak mendesah panjang. Sampai Ijat kayak
Lah iya bang. Terus dia masuk tuh ke toilet yang tadi dipakai sama Tony. Tony sengaja tuh sok-sok nungguin si Ijat. Ya maksud hati dia bikin kepo. Siapa sih tuh yang masukin cewek di situ, kan nanti dia keluar soalnya ya. Cuma sampai si Ijat keluar, orang di dalam kamar mandi yang sebelah itu nggak keluar-keluar. Sampai si Ijat bilang gini, udah bang nggak usah ditungguin. Emang di sini banyak yang masukin cewek Ijat? Ya setahu gue emang nggak ada yang berani ya bang. Soalnya ibu kos di sini cukup saklek masalah begituan. Ya, terus ini kira-kira siapa yang bandel Jat? Ya nggak tahu juga gue sih bang. Gue kan juga nggak kenal banget sama semua anak kos yang ada di sini. Abis ngomong begitu, Ijat balik nih ke kamar nih. Si Tony kayak, nggak seru lu Jat. Akhirnya Tony balik juga tuh. Tapi tetap ngedemprok di depan pintu sambil ngerokok. Kalau orang di dalam toilet itu keluar kan dia masih bisa lihat di sebelahnya. Ditungguin udah lama nih nggak keluar-keluar tetap. Kayaknya orang yang di dalam toilet itu tahu nih kalau ada orang di luar lagi nungguin. Jadi mungkin dia nunggu sepi. Cuma si Tony kan makin yakin jadinya. Wah ini pasti ngapa-ngapain. Ya ngapain habisnya? Di toilet lama bener begitu. Tambah penasaran, tambah kepo nih dia. Sampai ngabisin 2 batang rokok tetep kagak keluar-keluar itu orang. Akhirnya dia coba nih masuk ke kamar buat standby. Kalau misalkan nanti ada kedengeran suara orang buka pintu toilet, si Tony mau sok-sok keluar biar kayak nggak sengaja kepergok begitu. Dan bener aja pas dia nutup pintu kamar, udah standby kan nih, siap-siap kan. Kedengeran tuh ada suara orang buka pintu. Keluarlah si Tony nih. Dan ternyata orang di dalam toilet itu adalah Pak Herman. Bapak malam Pak. Si Tony kan refleks ya, kaget. Oh, dalam hati kok Pak Herman? Terus si Pak Herman cuma ngangguk doang, pergi dia. Si Tony kan nungguin nih, siapa nih cewek nih keluar nih sama Pak Herman nih. Tapi ternyata nggak ada yang keluar lagi. Dan pas dilongok di toilet, ya kosong, ada siapa-siapa. Jelas-jelas tadi Tony denger kok ada suara cewek. Apa sih Pak Herman nonton film biru di dalam apa gimana? Tapi kayaknya suara ceweknya itu tuh jelas, bukan kayak dari speaker handphone gitu maksudnya gengs. Cuma pas dari tadi dia nungguin, mohon maaf ya kita ini cuma ceritain si Tony doang ya. Tony ini maksudnya kayak agak bergelora. Hawa nafsunya tuh meningkat. Soalnya tadi pas dia nguping gitu kan denger suaranya, langsung jreng begitu bangun notongnya dia. Makanya dia excited banget tuh ngepoin tuh siapa ceweknya bagaimana mukanya. Kepo bener emang si Tony nih. Dan pas tadi dia ngerokok tuh depan pintu tuh, dia udah mulai ngechat si Nina tuh pacarnya buat datang ke kosan aku. Karena dikiranya si Tony, kosannya dia ini ternyata bisa boleh tuh bawa cewek. Karena kan jelas-jelas dia denger tuh kayak ada yang main dalam toilet. Sementara kalau di kosannya Nina ya itu khusus cewek emang. Kalau ada cowok masuk bakal diteriakin. Ceweknya emang bilang, oke OTW begitu. Bener-bener jangan dicontoh ya teman-teman ya. Duh, Tony, kelarin dulu skripsi lu tonton. Badung bener ya. Pacarnya juga langsung aja lu OTW di jam 10 malam. Kagak kebalik tuh emang ya, ekstrim kadang anak-anak zaman sekarang. Ya udah pokoknya Tony udah gak sabar nih nungguin pacarnya tuh si Nina. Dilihat semua orang juga kayaknya udah pada tidur, udah pada ngunci pintu. Tony ke depan kosan tuh, siap-siap mau bukain pagar. Kira-kira habis nunggu 20 menitan, Nina kelihatan emang tuh lagi jalan gitu menyusuri gang sambil senyum ke Tony. Ya udah mereka diem-diem nih, masuk tanpa membuat suara. Di dalam kamar, mereka kayak main tangan dulu, terus kayak gitu dah. Kita kan polos, kita gak tahu apa-apa gitu ya. Main tangan maksudnya sweet kali ya. Terus si Nina bilang, aku mau ke toilet dulu ya bersih-bersih. Ya si Tony bingung ya kan karena toiletnya di luar. Takutnya nanti ketahuan bagaimana. Ini udah berhasil masuk ke kamar loh. Cuma masa kalau misalkan Nina mau pipis atau mau bersih-bersih beneran, dilarang kan kagak mungkin. Akhirnya sambil bisik-bisik Tony bilang, ya udah tapi cepet-cepet ya. Dianterin tuh ke toilet di samping kamar yang tadi tempatnya Pak Herman. Ya udah masuk si Nina. Si Tony sambil celingak-celinguk gitu kan, takut ada orang. Deg-degan juga dia kalau ada mergoking gimana. Lagi hening gitu ya. Si Tony kan kayak, aduh jangan ada orang dong, ada orang dong. Handphonenya bunyi. Kaget ternyata si Nina tuh nelfon. Ngapain Nina nelfon dari dalam? Pas diangkat, Nina bilang, Yang, aku udah di depan gang nih. Kosan kamu masuk aja kan, terus nanti buka pagarnya siapa? Si Tony bingung kan. Apaan sih kamu? Jangan bercanda, udah cepetan keluar. Tapi Nina di telepon juga bilangnya bingung. Keluar apaan? Spontan si Tony langsung ngetok pintu kamar mandi tuh. Nggak ada jawaban apa-apa di dalam. Pas mau dibuka pintunya juga kekunci. Dia langsung lari tuh ke depan kosan. Dan bener, ngelihat si Nina lagi jalan gitu dari arah depan gang. Macam deja vu kayak tadi tuh adegannya. Kok Nina datang lagi? Si Tony sampai gemeteran nih, nggak percaya nih. Tapi kan pacarnya tuh nanya, kamu kenapa kok ngeliatin aku gitu banget? Wah, si Tony ngerasa langsung, ini nggak bener nih. Apa mungkin karena dia mau maksiat? Tahu-tahu langsung digangguin kayak begini. Tony langsung ngebawa si Nina pergi tuh dari kosan itu. Akhirnya mereka duduk tuh di warung kopi yang emang masih buka tuh di daerah sana. Tony bingung mau cerita apa ke Nina. Mereka kan kayak masih baru-baru PDKT lah, masih baru-baru jadian. Takutnya nanti Nina ilfil. Atau takut misalkan kalau Tony cerita-cerita begitu ini udah malam, dibilang,
Ternyata cowok gue cowok halu begitu, diputusin kan gawat ya. Akhirnya Tony bilang, yang maaf tadi bapak kosanku ternyata standby di dalam, jadi nggak mungkin kamu bisa masuk ke sana ternyata. Ya udah kata Nina, ya ngopi-ngopi aja kita. Akhirnya mereka di situ sampai setengah 12 malaman lah. Terus si Tony boncengin Nina tuh balik ke kosannya. Jadi tadi malam-malam begitu si Nina naik ojek coba. Ada gila-gilanya nih cewek ya, heran gue. Nina, diomongin tetangga lu, Nin. Nah, pas si Tony akhirnya balik lagi dan sampai ke kosannya sendiri, dia ragu nih, mau masuk tapi takut. Cuman posisinya saat itu Tony udah gak punya temen untuk dimintain tumpangan kosan, kan udah pada lulus semua. Ya ada sih temen, tapi jauh. Kalau harus ke sana tuh di jam segitu udah mager lah, udah ngantuk, udah capek dia malam. Kalau misalkan tidur di hotel, boro-boro mana ada duit. Jadi ya udahlah, Tony masuk nih sambil baca-baca. Giliran begini lu inget doa baca-baca. Padahal beberapa jam tadi lu mau maksiat, dasar manusia. Langsung ngibrit kan si Tony itu jalan masuk ke kamar. Nah, waktu mau tidur, dia denger ada suara cewek nangis dari toilet. Yang toilet sebelah. Wah, ngaco sih ini. Tapi akhirnya Tony kayak, aduh bodoh ah, dia masang headset dan coba tidur. Walaupun memang gak tenang ya. Nah, malam itu juga si Tony ini mimpi didatengin si Nina ke kamar kosannya itu. Dan di situ mereka berbuat ya tuh. Jadinya maksudnya mimpi basah. Tapi tahu-tahu di tengah-tengah nih, rambutnya Nina tuh berubah menjadi putih dan matanya jadi merah. Sampai akhirnya wajahnya berubah serem gitu loh. Sampai si Tony pun ketakutan. Abis itu Tony kebangun kan, dilihat celananya udah basah. Si Tony emang ngeres orangnya ya. Orang lagi adegan itu tadi ketakutan, masih sempet-sempetnya lu nyicrot. Lagi horor nih lu, Ton. Langsung lah dia keluar tuh ke kamar mandi tuh. Dia pas-pasan sama Pak Herman. Ya, ngeliatin dia kayak pandangannya beda. Langsung lengos gitu Pak Herman. Cuma Tony nggak begitu mikirin, nggak begitu karena dia buru-buru nih mau masuk ke kamar mandi kan. Nah, hari itu sebenarnya Tony nggak ada kegiatan. Kan kerjanya dia harusnya nyelesain skripsi aja. Sementara anak-anak kos lain yang dia kenal kayak David, Jojo, sama Ijat tuh lagi pada ngantri tuh di depan toilet. Si Tony ya di depan pintu kan sambil ngerokok-ngerokok gitu lah. Nah, Ijat nanya, Bang, kemarin jadinya siapa tuh yang di dalam toilet? Pak Herman, Mas aja. Tapi dia sendirian, gak ada siapa-siapa. Padahal kan lu denger juga ya ada suara cewek kan? Hah? Serius, Bang? Wah, gak ikut-ikutan deh gue. Lah, kenapa emang maksudnya? Terus si Ijat, David, sama Jojo kayak diem aja gitu ditanya begitu. Ya mungkin karena merasa obrolannya canggung, Tony juga rokoknya udah habis. Dia balik tuh masuk ke kamar. Lagi buka-buka laptop gitu kan, nulisin skripsi yang sebenarnya di situ-situ aja. Gak maju-maju gitu, tau-tau ada yang ngetok. Pas dibuka ternyata si David. Gue mau masuk ya Bang, ngobrol sebentar, kata si David. Oh yaudah yuk, masuk. Sorry Bang, bukannya mau nakut-nakutin ataupun gimana-gimana nih. Kalau bisa, Abang gak usah aneh-aneh di sini. Takutnya nanti Abang kenapa-napa. Maksudnya apa, Fit? Iya Bang, gue, Ijat, sama Jojo sebenarnya udah beberapa kali ngalamin hal-hal yang di luar nalar. Tapi kita semua coba buat tutup mata aja. Soalnya jujur nih, gue pribadi ya karena faktor ekonomi, jadinya tahan-tahanin aja ngekos di sini karena memang paling murah. Fit, bentar deh. Intinya lu mau ngomong apa sih? Kemarin malam gue lihat abang bawa cewek tuh ke kamar. Takutnya penghuni sini marah bang. Soalnya di sini tuh emang angker sebenarnya. Cuma ya asalkan kita nggak aneh-aneh, sejauh ini sih gue sama yang lain aman-aman aja. Tapi si Tony ini kayak beda fokus. Dia malah kayak, lah, lu lihat kan bener gue bawa cewek ke kamar kan? Gila Fit, itu ternyata bukan orang, masa gue juga nggak nyangka. Soalnya pas ke toilet, cewek gue yang asli tuh baru sampai di depan pagar. Gue sampai merinding tuh semalaman. David yang denger begitu malah kayak balik nanya, hah? Serius bang? Gue liat banget juga kemarin dari jendela kamar gue ngintip. Jadi ngobrol tuh berdua. David juga cerita kejadian-kejadian apa yang pernah dia alamin sama Jojo sama Ijat juga. Yang sebenarnya nggak jauh beda sih, kan udah dibilang. Mereka dengernya kayak suara-suara aja. Cuma David kaget banget memang. Pasti dibilang tadi ternyata cewek yang dia lihat semalam itu bukan orang. Berarti si Tony yang bener ngalamin sampai sempat megang-megang itu nggak halu nih. Ternyata David kan juga lihat. Terus David bilang, bang, gue sebenarnya juga curiga sih sama 2 kamar yang digembok. Curiga kenapa? Kata Pak Herman itu rusak aja kuncinya. Tapi masih disewain kok kalau ada yang mau. Iya, tapi nggak pernah ada yang nyewa di situ juga. Ya emang gue baru setahun sih di sini. Cuma waktu itu gue pernah denger juga kayak ada suara cewek mendesah, persis sama cerita lo. Tadi pagi soalnya si Ijat sempat cerita soalnya ke gue. Nah, pas gue tungguin, ternyata yang keluar kamar itu si Pak Herman. Tapi anehnya abis keluar pintunya langsung digembok lagi. Maksudnya kan kalau ada cewek di dalam masa digembok berarti dikunciin itu cewek. Lo sering liat Pak Herman ke situ? Ya enggak sih, kayak cuma 2-3 kali doang kali ya. Tapi yang gue denger sih waktu itu beneran persis ada suara cewek. Jelas banget juga gue dengernya. Ya udahlah, kata lo juga nggak usah aneh-aneh. Gue juga lagi butuh spare duit nih, makanya gue ngekos di sini. Akhirnya mereka sepakat buat melupakan kejadian kemarin lah dan mencoba udah yuk lempeng-lempeng aja demi bisa tinggal di kosan murah ini. Besok malamnya, pas Tony baru parkirin motor habis ketemu sama si Nina, dia ke dapur nih, terus ketemu sama ibu-ibu pakai kursi roda gitu. Kaget tuh si Tony, dikira itu orang bukan orang. Itu orang bukan orang. Itu bukan orang. Habisnya rambutnya kayak sedikit acak-acakan dan mukanya galak begitu. Lagi kayak shock gitu kan ngeliat si ibu-ibu di kursi roda ini. Pak Herman datang kayak bawa makanan gitu di kresek. Ini istri saya, Mas Tony. Si Pak Herman nih mengenalkan. Oh,
Jadi ini tuh ibu kos yang waktu dibilang David sama yang lain waktu itu dalam hatinya si Tony nih. Malam Bu, saya Tony, anak kos baru di sini. Tapi si ibu itu kayak cutek aja gitu ngeliatin mukanya. Otomatis si Tony kayak nggak tahu kenapa ya ngeliatin ibu kos gitu. Dalam hati bertanya-tanya ini kenapa pakai kursi roda? Apakah sakit atau gimana? Ya si Tony kan jiwa-jiwa keponya kagak ada obat ya. Karena diliatin begitu, ibunya langsung mendelik gitu matanya. Kayak marah, ngomong gitu tapi ngomongnya nggak jelas kayak gitu. Sampai sama Pak Herman kayak ditenangin gitu kan. Udah mas, boleh balik aja ke kamar, kata si Pak Herman tuh. Yang mana si Tony juga kayak maksudnya kayak, udah mas, pergi sana, istri saya marah-marah. Jadinya udah, Tony pergi ke kamar. Gak lama abis itu dia ganti baju sama ganti kolor nih, udah mau siap-siap tidur. Ada yang ngetok pintu. Pas dibuka ternyata Pak Herman. Maaf Mas Tony, istri saya lagi sakit. Jadi memang suka marah-marah kalau diliatin. Ini ada gorengan. Tadinya buat istri saya, tapi dia nggak mau. Sayang nih kalau nggak dimakan. Oh iya Pak, nggak apa-apa Pak. Ini terima kasih ya Pak. Ya Tony nerima aja kan. Karena dari tadi juga Tony emang ngeliat kan tuh. Pas Pak Herman datang ke dapur, udah bawa itu kresek-kresek makanan. Ternyata gorengan isinya. Cuma masalahnya Tony udah kenyang. Kan dia habis ngapel sama si Nina. Dan udah siap-siap tidur juga, udah ganti kolor. Kalau buat besok takutnya dingin nggak enak. Jadilah dia ke kamarnya David nih. Yang ternyata di sana lagi pada ngumpul, ada si Jojo, ada Ijat, sama ada 2 teman mereka yang lagi nginep. Cowok juga, soalnya pada lagi ngerjain tugas kelompok katanya. Wah kebetulan nih gue punya gorengan udah makan-makan nih. Ya pada seneng dong, namanya anak kosan ya. Dan sebelum pergi si Tony juga sempat nyomot gitu, motek mendoannya sedikit doang. Kayak mau nyobain gitu, enak ternyata ya. Mau ngambil lagi tapi kayak kasihan ini lagi pada ngumpul, ya udah buat mereka aja lah. Terus si Tony juga udah kenyang, nggak lapar. Pas tidur nih, dia mimpi didatengin sosok perempuan tua, rambutnya putih, kukunya panjang yang hampir sama kayak mimpinya yang waktu itu tuh, yang lagi begituan sama Nina, tau-tau Ninanya berubah. Pokoknya serem sampai si Tony dikejar-kejar. Terus Tony ngumpet tuh di bawah kolong tempat tidur. Habis itu kebangun dia, udah keringet dingin gitu kan habis mimpi serem. Ya biasa lah, mimpi kan suka absurd ya. Si Tony ini masih di atas tempat tidur ya, bukan di kolong. Cuma hal pertama yang pas dia bangun kaget tuh, dia ngeliat pintu kamarnya kebuka, gengs. Emang udah kebuka gitu, posisinya ngablak, blak gitu. Padahal pas dia tidur, jelas-jelas dia tutup pintu. Dan si Tony ini tipe-tipe yang selalu ngunci pintu. Mau dia lagi tidur atau nggak ngapa-ngapain, pokoknya kalau di dalam kamar, kunci pintu. Ya pas bangun abis mimpi buruk, masih di kasur nih, ngelihat pintunya kebuka begitu. Sepi gitu kan udah malam. Tony gemeter lah. Dia kayak mau bangun dari kasurnya, tapi kayak buat jalan aja takut gitu buat nutup. Tapi kan nggak mungkin lah kalau nggak ditutup. Jadinya udah, pas dia berdiri tuh turun dari kasur, dia mendengar ada suara kursi roda. Kayak gitu. Ya Tony kayak tambah gemeter dong. Tapi dia kan inget, ibu kos kan pakai kursi roda, apa itu ibu kos ya? Lama-kelamaan nih suaranya kayak makin mendekat nih, tapi nggak tahu kenapa si Tony ini keinget sama mimpinya tadi tuh yang barusan. Kok ini kayak serem banget situasinya ya? Dan satu hal yang dia yakini kalau ini tuh ada yang nggak bener kayaknya, itu pintu kenapa bisa tahu-tahu kebuka? Dia yakin kalau dia udah ngunci pintu. Nah makanya pas suara kursi rodanya itu semakin dekat, si Tony itu refleks ngumpet di bawah kolong kasur, gengs. Dia aja sampai mikir, kenapa gue ke kolong kasur ya? Dan dari kolong itu si Tony ngelihat ada sosok pakai kursi roda nih. Tapi kursi rodanya itu udah usang. Yang beda kelihatannya sama punyanya ibu kos. Kalau punya ibu kos kan bagus tuh kayak kursi roda rumah sakit. Ini enggak, rodanya kayak udah karatan gitu. Terus rambutnya si sosok itu menjulur hampir menyentuh tanah. Kuku-kuku kakinya itu juga panjang-panjang dengan kulit yang keriput gitu, hitam. Kalau mukanya emang nggak kelihatan ya. Soalnya kan pandangannya si Tony dari bagian bawah tuh. Dia gemeteran banget udah baca-baca doa. Tapi sosok itu kayak diem aja gitu. Di samping kasurnya Tony, lama banget itu kursi roda. Dan itu hal yang kayak terlama yang pernah dirasain sama si Tony. Terus baca-baca doa. Dan setelah bertahun-tahun Tony nggak pernah nangis, dia nangis di situ. Saking takutnya udah kaget, nangis nggak bertahan. Lama ditungguin kan kayak nggak tahu mesti ngapain. Hingga akhirnya sosok itu perlahan-lahan keluar dari kamarnya. Jadi beber kayak kursi rodanya tuh kayak keluar gitu, bikin trauma banget itu si Tony tuh. Dia bingung juga tuh harus ngapain. Kayak udah bisa keluar belum nih? Soalnya sosok itu emang udah nggak ada nih. Ada kali 3 jam di situ si Tony sampai kesemutan karena nggak tahu nih dia mau ngapain. Sampai akhirnya Tony berusaha mengumpulkan nyalinya, keluar kolong, dia terus tutup pintu buru-buru, ngunci sambil ngos-ngosan gitu kan. Dia langsung telepon ayahnya tuh jam 4 pagi sambil nangis-nangis, masih nangis si Tony ini laki-laki nih. Ayahnya ngangkat, dikira kenapa nih anaknya udah gede laki-laki, mahasiswa abadi, jam 4 subuh nangis-nangis, bilang katanya ada setan masuk kamarnya. Ayahnya nyuruh udah baca-baca doa sholat kamu. Cuman kan kalau sholat berarti harus wudhu nih. Ke toilet sebelah, Tony nggak berani keluar kamar. Akhirnya dengan telepon yang masih nyambung ke ayahnya, Tony sholat pakai tayamum, gengs. Ditemenin tuh sama ayahnya lewat telepon. Sampai akhirnya azan subuh kedengeran. Nah di situ ayahnya baru tahu kalau Tony ini pindah kosan untuk menghemat uang karena kan udah nggak dikasih uang jajan. Makanya akhirnya ayahnya bilang, udah kamu pindah aja ke kosan kamu yang lama, ngapain pindah-pindah. Nanti ayah transfer buat kebutuhan kamu yang lain. Di pagi itu pun Tony langsung beberes. Karena pas telepon ibu kos yang lama nih, ternyata alhamdulillahnya masih ada kosan di sana.
masih ada kamar kosong, tapi memang itu bukan kamarnya Tony yang kemarin dulu ya. Cuma kan Tony udah bertahun-tahun tinggal di sana. Tahu itu di kosan mah aman aja mau di kamar manapun. Jadi yaudah balik ke sana aja lah yang pasti-pasti aja. Nah pas mau pergi nih, Tony kan menyempatkan diri ketemu Pak Herman dulu dong. Buat pamit lah bilang. Untungnya si Tony di situ bayarnya bulanan dan tidak ada depositnya memang. Jadi kalau mau pergi aja gitu sebenarnya bisa. Tapi kan gak etis ya, jadi ya pamit. Nah si Pak Herman tahu-tahu kayak kaget gitu ngeliat si Tony. Pak Herman gak bilang apa-apa. Kayak misalkan, kenapa kamu mau pindah? Atau kamu mau kemana? Kan biasanya gitu ya harusnya. Jadi pas Tony pamit ke Pak Herman, si Pak Herman cuma diem doang. Tony juga nggak paham nih kenapa diem doang. Ya udah dicabut. Udah nih akhirnya Tony pindah ke kosan lamanya. Dia mencoba tuh mengerjakan skripsinya dengan tenang. Dan sampai ada saat dia harus ke kampus ketemu sama dosen pembimbingnya. Nggak sengaja si Tony ngeliat kayak ada buletin majalah mading gitulah di deket ruang dosen. Dimana di situ kayak ada selembaran gitu kan ditempel. Turut berduka cita gitu. Karena ada mahasiswa di kampus itu yang meninggal dunia. Pas dilihat di situ ada 5 muka orang. Ada David, ada Jojo, ada Ijat sama 2 mahasiswa yang kemarin waktu itu malam Tony lihat di kamarnya David lagi rame-rame yang dikasih gorengan tuh ke mereka. Ya kaget dong Tony, mereka kenapa kok tahu-tahu meninggal? Terakhir kali Tony pergi dari kosan itu kan pagi-pagi emang gak ketemu sama mereka ya. Soalnya dibilang deket juga gak sedeket itu banget. Dan Tony juga udah keburu panik, pengen cepet-cepet pergi. Makanya dia cuma nyamperin Pak Herman aja, emang cuma buat pamit, izin pergi doang. Akhirnya Tony nanya nih ke orang-orang di kampusnya. Katanya si David sama Jojo itu sakit tapi gak tahu sakit apa. Terus yang Ijat itu kecelakaan. Dan yang 2 orang lagi itu serangan jantung. Itu Tony bener-bener gak percaya sih. Kayak, kenapa ini semua orang yang dia kenal di kosannya pada meninggal semua? Akhirnya Tony nyari tahu tuh alamat kuburannya di mana dan nyekar ke sana. Karena merasa nggak enak juga ya terakhir kali dia nggak pamit nih. Pas Tony cerita ke ayahnya ini berpikiran, apa jangan-jangan karena waktu itu ada gorengan yang dikasih ke kamu itu sebenarnya itu adalah makanan tumbal yang harusnya sebenarnya targetnya kamu makan. Ya tapi kalau masalah makan pasti Tony juga makan itu sepotik mendoannya. Terus malamnya dia didatengin. Tapi kan dia ngumpet tuh di kolong kasur. Jadi nggak ketemu sama sosok itu. Ya cuma semuanya hanya bisa diterka-terka, ditebak-tebak aja ya. Ayahnya akhirnya juga pesan udahlah. Gak usah kamu cari tahu, kamu udah dikasih selamat. Gak usah kepo-kepo kesana lagi, karena ayahnya tahu si Tony ini orang kepo. Pokoknya selesaikan skripsimu dan pulang. Entah kenapa ya, walaupun memang basicnya si Tony itu kan kepo akut dan ngerjain skripsi juga males-malesan pacaran mulu. Tapi abis dibilangin dan merasakan hal seperti itu tadi, dia langsung nurut dan buru-buru mengelarkan skripsinya. So itu tadi cerita Tony tentang pengalamannya ngekos di sebuah tempat yang gak tahu juga nih sebenarnya apakah iya kayak itu makanan dikasih Pak Herman ada apa-apanya. Karena sampai ceritanya dibuat nih ditulis sama Tony, dia bilang dia gak nyari tahu. Soalnya ayahnya pun juga itu tipe-tipe orang yang berdoa dan percayanya kepada Tuhan aja. Gak usah nanya-nanya ataupun kayak nyari jawabannya misalkan sampai ke orang pinter. Ayahnya gak suka. Selagi si Tony udah diberi selamat, berterima kasihnya sama Tuhan. Kencangkan tuh ibadahnya. Bukannya ke orang pinter habis itu buat kepo-kepoan aja ntar malah ke jalur yang salah. Jadi ya Tony juga nggak ngerti kenapa David, Ijat, sama Jojo, terus ada 2 teman mereka lainnya, itu tahu-tahu inilahi. Apakah iya karena gorengan? Tapi kayak, masa iya sih? Ya Tony juga ragu sebenarnya. Cuman sosok kursi roda yang mendatangi kamarnya dia, itu beber nyata dia jelas ngelihatnya. Dan hal itu semacam apa ya, titik balik buat hidupnya. Buat menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Tony akhirnya kelar tuh skripsinya, dan rajin beribadah juga karena dia bersyukur sudah diberikan perlindungan waktu itu tuh. Tuh buat kalian lagi pada malas goler-goleran kerjaan skripsi gak kelar-kelar ataupun ada tugas gak kelar-kelar, perlu didatangi juga kalian sama sosok berkursi roda itu kayak cerita Tony biar bisa pada gercep lu pada. Ya thank you semuanya udah pada nonton ya tim gercep. Yang belum subscribe biarin aja ntar didatengin tuh sama si kursi roda. Takut, makanya subscribe ya lu ya. Terima kasih Tony atas ceritanya, lu balas lah email gua tonton. Sehat kan lu, makanya gua kan khawatir kalau tau-tau Tony kenapa-napa gitu kan ya. Nauzubillah min dzalik ya Tony ya. Sehat-sehat ya lu. Kalian juga sehat-sehat ya semuanya ya. Terima kasih pokoknya, sampai jumpa lagi. Kalau mau kirim email kemana? Ke sini. Baru deh, sampai jumpa lagi di teman cerita selanjutnya. Assalamualaikum.